Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Salman Fianti dari jurusan Akuntansi Prodi Manajemen Keuangan angkatan 2017 dengan NIM 4417070040. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil skripsi terapan saya dengan judul Pengaruh Literasi Keuangan, Motivasi, dan Overconfidence terhadap Keputusan Investasi pada Karyawan Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bapak Petrus Hari Kuncoro Seno dan Bapak Ali Mas Jono yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini. Pada masa pandemi COVID-19 telah berdampak buruk bagi perekonomian nasional sepanjang tahun 2020 sampai dengan tahun 2021. Dan laju pertumbuhan ekonomi nasional diperkirakan mengalami pertumbuhan yang sangat negatif. Pertumbuhan ekonomi masih mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak kuartal 2 tahun 2020 dengan perekonomian Indonesia minus 5,32%. Dan kalau dibandingkan dengan kuartal 1 pada tahun 2020, ekonomi Indonesia masih mengalami kontraksi sebesar 0,74%. Dengan keadaan perekonomian yang seperti itu, membuat masyarakat berpikir untuk memperoleh pendapatan di luar gaji selain dari tempat mereka bekerja. Dan investasi menjadi salah satu jalan untuk memperolehnya. Dengan kondisi perekonomian pada masa pandemi COVID-19, semakin banyak para karyawan-karyawan yang di-PHK dan dirumahkan karena berbagai macam alasan tertentu. Para pekerja atau karyawan itu berasal dari 25.956 pekerja dari 2.881 perusahaan yang terkena PHK dan 113.332 pekerja dari 12.591 perusahaan yang dirumahkan. Bagi karyawan yang perusahaannya tidak melakukan kebijakan seperti PHK dan dirumahkan, otomatis dengan keadaan seperti itu, gaji mereka akan dialokasikan kepada pemikiran jangka panjang, yaitu salah satunya dengan cara berinvestasi agar jika nantinya suatu saat perekonomian Indonesia tidak segera membaik, mereka sudah mempunyai berbagai macam investasi. Hal ini akan menjadi sorotan bahwa apakah karyawan sudah melakukan keputusan investasi. Dan pemeriksa keuangan atau BPK adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemeriksaan dan memberikan pendapat terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Peran BPK mewujudkan kesejahteraan rakyat. Peran BPK tersebut dapat diwujudkan melalui pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara. Dengan melihat dari peran tersebut, dengan sumber daya manusia atau SDM yang sudah menjalankan perannya, apakah karyawan BPK sudah mampu untuk menjalankan perannya bagi dirinya sendiri untuk mengelola keuangan pribadinya untuk melakukan suatu keputusan investasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi keputusan investasi. Yang pertama ada literasi keuangan, yaitu dasar-dasar mengelola keuangan pribadi dengan adanya pengetahuan dan pemahaman pada diri sendiri sehingga menghasilkan kemampuan untuk membuat suatu keputusan yang sangat efektif. Yang kedua itu ada motivasi, yaitu seseorang yang berkeinginan untuk melakukan suatu keputusan dari adanya dorongan guna mencapai sebuah tujuan. Dorongan tersebut berasal dari dirinya sendiri, dari sikap dan tindakan guna mencapai sebuah keputusan investasi. Yang ketiga yaitu ada overconfidence, yaitu rasa percaya pada diri sendiri secara berlebihan yang menyebabkan investor sangat percaya terhadap pengetahuan yang dimiliki untuk mengambil sebuah keputusan investasi. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan dalam pengambilan keputusan pada karyawan BPK. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis pengaruh motivasi dalam pengambilan keputusan investasi pada karyawan BPK. Yang ketiga, mengetahui dan menganalisis pengaruh overconfidence dalam pengambilan keputusan investasi pada karyawan BPK. Dan yang keempat, mengetahui dan menganalisis manfaat
dampak dan kekurangan akan hasil penelitian terhadap karyawan BPK. Selanjutnya ada metode penelitian. Dari yang pertama itu ada objek penelitian. Objek penelitiannya yaitu karyawan BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Populasinya 134 orang dan sampel 100 orang dihitung menggunakan rumus Lovin dengan menggunakan probability sampling dan menggunakan teknik simple random sampling. Yang kedua ada jenis penelitian dan sumber data, yaitu data primer dan sumber data yang diperoleh langsung dengan cara kuesioner pada karyawan BPK. Yang ketiga ada metode pengumpulan data dengan cara kuesioner dan studi pustaka. Yang keempat ada metode analisis data. Yang pertama dari metode analisis data itu ada uji pretest. Uji pretest ini dilakukan untuk uji kelayakan instrumen yang digunakan agar dapat memastikan bahwa kuesioner yang akan dijadikan instrumen pengumpulan data dapat dipahami dan dipersiapkan oleh partisipan sesuai dengan maksud penelitian. Yang kedua adalah analisis data deskriptif. Perhitungan indeks responden yang diperoleh dari kuesioner terhadap respon partisipan terhadap item pernyataan. Yang ketiga ada analisis partial least square atau PLS. Yang pertama merancang model pengukuran atau outer model, yang kedua merancang model struktur atau inner model, yang ketiga mengkonstruksikan diagram jalur, yang keempat konversi diagram jalur ke sistem persamaan, yang kelima estimasi koefisien, yang keenam evaluasi goodness of fit, dan yang ketujuh adalah pengujian hipotesis. Selanjutnya ada indikator dari setiap item pernyataan yang diukur dengan menggunakan skala Likert dengan keterangan STS sangat tidak setuju dengan bobot 1, TS tidak setuju dengan bobot 2, S setuju dengan bobot 3, dan SS sangat setuju dengan bobot 4. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Pertama, ada uji pretest. Di dalam uji pretest itu terdapat uji validitas. Pada uji validitas, outer loading pada validitas konvergen dapat dikatakan cukup baik jika memiliki nilai loading faktor sebesar lebih dari 0,5 sampai 0,6. Sedangkan loading faktor dapat dikatakan baik jika memiliki nilai lebih dari 0,7. Berdasarkan pernyataan di atas, maka loading faktor di bawah 0,5 akan dihilangkan dari model. Pada uji validitas pretest ini, peneliti menggunakan hasil dari 30 responden. Berdasarkan hasil pengujian dalam gambar dapat dilihat karena semua instrumen pada setiap indikator sudah valid dengan pemenuhan seluruh syarat. Disebabkan seluruh nilai korelasi yaitu faktor lebih dari 0,5. Sehingga instrumen pernyataan pada indikator dapat digunakan dalam pengelolaan data pada penelitian ini karena sudah sesuai syarat uji validitas konvergen. Selanjutnya ada uji reabilitas pada uji pretest. Reabilitas instrumen menggunakan batas 0,6. Jika composite reliability dan Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, maka alat ukur dinyatakan reliable. Jika alat ukur sudah dinyatakan reliable, maka instrumen yang telah dipilih dapat digunakan untuk pengukuran dalam pengumpulan data penelitian. Apabila tidak reliable, maka alat ukur dan tingkat kesalahan pengukuran yang dipakai harus dievaluasi lagi. Hasil uji reabilitas dalam pretest tersebut menunjukkan bahwa semua variabel penelitian reliable karena memiliki koefisien reabilitas composite reliability dan Cronbach alpha lebih besar dari 0,6, sehingga variabel pada penelitian ini secara konsisten dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Ada analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif dari indeks hasil jawaban responden terhadap setiap variabel menunjukkan nilai dengan kategori indeks yang tinggi dengan kriteria 25-50% itu rendah, 51-75% itu sedang, dan 76-100 itu dengan kategori indeks yang tinggi. Slide selanjutnya terdapat uji partial least square atau uji PLS. Yang pertama ada outer model dengan uji validitas konvergen.
Penelitian ini menggunakan 100 responden sebagai sampel dengan tujuan agar hasil yang didapat valid dan reliable, sehingga representatif atau mewakili jumlah populasi penelitian. Validitas indikator yang digunakan pada penelitian ini memenuhi uji validitas konvergen karena telah melewati batas minimal yaitu 0,5 pada setiap variabel penelitian atau indikator penelitian. Selanjutnya di dalam uji PLS itu, di dalam outer model, yang kedua itu ada uji validitas diskriminan. Yang pertama di dalam uji validitas diskriminan itu ada Volnel-Laker kriterium. Apabila Volnel-Laker kriterium mempunyai nilai di atas 0,5, maka sudah dapat dikatakan valid. Pada tabel menunjukkan nilai di atas 0,5, diskriminan validity dari tabel Volnel-Laker kriterium masing-masing konstruk variabelnya. Keputusan investasi atau Y memiliki nilai 0,740, literasi keuangan atau X1 memiliki nilai 0,787, motivasi atau X2 memiliki nilai 0,814, dan overconfidence atau X3 memiliki nilai 0,750. Maka dapat disimpulkan bahwa konstruk keputusan investasi, literasi keuangan, motivasi, dan overconfidence dikatakan valid. Dan yang kedua ada average variance extract atau AV. Nilai AV lebih dari 0,5 maka sudah dikatakan valid. Pada tabel memperlihatkan perolehan 0,5 pada nilai AV. Semua konstruk terdapat dalam penelitian ini. Nilai 0,547 menjadi nilai paling rendah nilai terendah AV, yaitu variabel keputusan investasi, dan nilai AV tertinggi sebesar 0,662, yaitu pada variabel motivasi. Maka dapat disimpulkan bahwa konstruk dapat dikatakan valid dalam penelitian ini karena memenuhi persyaratan yaitu di atas 0,5 sesuai syarat yang dijelaskan oleh Ghazali pada tahun 2014. Loading factor diperkuat dengan perolehan hasil nilai AV, yaitu bahwa validitas terbukti dalam seluruh butir pernyataan pada masing-masing variabel. Slide selanjutnya masih outer model, yaitu uji reliabilitas. Di dalam uji reliabilitas itu terdapat composite reliability dan Cronbach alpha, bahwa pada tabel pada PPT terdapat hasil output composite reliability dan Cronbach alpha menunjukkan hasil nilai composite reliability pada variabel pendapatan, literasi keuangan, motivasi, dan overconfidence, dan keputusan investasi adalah lebih dari 0,5 yang berarti bahwa alat ukur yang digunakan reliable atau mencukupi. Kesimpulannya adalah uji reliabilitas dengan menggunakan composite reliability dan Cronbach alpha akan menghasilkan reliable variabel karena nilai masing-masing variabel melebihi 0,5, yang berarti bahwa jawaban responden untuk setiap pernyataan konsisten dan stabil, sehingga diperoleh nilai yang baik. Setelah outer model, yaitu ada inner model. Di dalam inner model itu ada uji PET coefficient. Nilai PET coefficient terbesar ditunjukkan dengan pengaruh overconfidence terhadap keputusan investasi, yaitu sebesar 14.148 dalam kategori baik. Kemudian pengaruh kedua adalah motivasi terhadap keputusan investasi sebesar 1.626, yaitu dalam kategori baik. Dan pengaruh yang terakhir yaitu literasi keuangan terhadap keputusan investasi sebesar 0,755 dalam kategori yang baik. Berdasarkan uraian hasil tersebut menunjukkan bahwa keseluruhan variabel dalam model ini memiliki PET coefficient dengan angka yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa jika semakin besar nilai PET coefficient pada suatu variabel independen terhadap variabel dependen, maka semakin kuat pula pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen tersebut. Selanjutnya, di dalam inner model itu ada uji model kebaikan atau goodness of fit. Hasil nilai R square pada tabel
yaitu menunjukkan keputusan investasi yang diketahui adalah 0,664. Nilai keputusan investasi yang disesuaikan R-square adjusted adalah 0,65 atau 65,3%, yang artinya kontribusi dari nilai variabel literasi keuangan, motivasi, dan overconfidence terhadap variabel keputusan investasi adalah sebesar 65,3%, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Yang selanjutnya ada uji hipotesis. Pada tabel yang sudah tertera di PPT menunjukkan bahwa variabel literasi keuangan memiliki T hitung sebesar 0,755 lebih kecil dibanding T-table, yaitu sebesar 1,986, dan nilai signifikan atau p-value yaitu sebesar 0,408 lebih besar daripada 0,05. Ini menunjukkan H0 diterima dan H1 ditolak. Maka disimpulkan literasi keuangan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap keputusan investasi. Yang kedua, pada variabel motivasi memiliki T hitung sebesar 1,626 lebih kecil daripada T-table, yaitu sebesar 1,986, dan nilai signifikan p-value sebesar 0,083 lebih besar daripada 0,05. Ini menunjukkan H0 diterima dan H1 ditolak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Selanjutnya, pada variabel overconfidence memiliki T hitung sebesar 14.148 lebih besar daripada T-table, yaitu sebesar 1.986, dan nilai signifikan p-value 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Ini menunjukkan H0 ditolak dan H1 diterima. Maka disimpulkan bahwa overconfidence berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi. Pada slide terakhir, yaitu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi karyawan BPK. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti. Artinya, hasil ini dapat dijelaskan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi pada karyawan BPK. Karyawan BPK cenderung belum bisa mengelola keuangan pribadinya sendiri dengan baik untuk mengambil keputusan investasi. Yang kedua, ada motivasi tidak berpengaruh terhadap keputusan investasi pada karyawan BPK. Oleh karena itu, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis yang telah dikemukakan oleh peneliti. Artinya, hasil ini dapat dijelaskan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi. Karyawan BPK cenderung belum mendapat dorongan yang timbul dari dalam dirinya untuk melakukan suatu keputusan investasi. Yang ketiga, yaitu overconfidence berpengaruh signifikan terhadap keputusan investasi pada karyawan BPK. Sehingga semakin tinggi tingkat overconfidence, semakin tinggi pengambilan keputusan investasi. Jadi ketika individu memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi, individu akan lebih memikirkan keterampilan pribadinya dan mengabaikan informasi orang sekitar serta melakukan keputusan pengambilan secara terus-menerus. Yang keempat, ada manfaat yang diberikan oleh penelitian ini mengetahui sejauh mana karyawan BPK sudah memiliki keputusan investasi dengan melihat literasi keuangan, motivasi, dan overconfidence. Dampak yang diberikan mengetahui variabel literasi keuangan, motivasi, dan overconfidence, pengaruh seberapa besar akan keputusan investasi dan kekurangan dalam hasil penelitian ini cenderung kurangnya pada karyawan BPK untuk mengelola keuangan pribadinya dan motivasi dalam dirinya sendiri. Ini ada saran. Bagi karyawan BPK, sebaiknya karyawan menyadari bahwa pentingnya literasi keuangan
dalam pengelolaan dana karena faktor literasi keuangan merupakan faktor utama di dalam melakukan sebuah investasi di mana investasi tersebut akan bermanfaat ketika di masa yang akan datang. Dalam hal ini, karyawan sebaiknya menambah pengetahuan mengenai keuangan supaya tidak salah dalam pengambilan keputusan investasi dan menghindari masalah keuangan. Dan saran yang kedua itu untuk peneliti selanjutnya. Diharapkan mampu menambah variabel dan faktor lain pada penelitian selanjutnya agar semakin bervariasi lagi. Dan disarankan perlu menambah kembali jumlah responden untuk mengetahui keputusan investasi responden lainnya yang lebih mendalam. Peneliti ini menyarankan agar peneliti selanjutnya menentukan objek penelitian yang berbeda seperti para pengusaha, investor yang terdapat di BEI atau kelompok masyarakat lainnya. Sekian presentasi skripsi terapan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.